Waduh. Cantik kan? Cantik. Harian piring. Oh, ini ekstrim ya. Jangan macam-macam, kalau jangan coba-coba ya. Alah, salam cium tangan kok rasanya sampai ke hati. Oh, touching gitu kan. Kalau kita itu biasa kan, salam hormat cium tangan. Oh, alah, imutnya anak sopo iki ah. Alah, letak dulu barangnya. Kalau kita itu anak-anak dari kecil kita udah ajar untuk menghormati orang yang lebih tua gitu kan. Itu budaya-budaya yang tidak semua negara ada. I was exploring remote vision in Indonesia. This woman waved me over. Oh. And invited me to her picnic. Oh, jemput dia untuk piknik bareng. Oh, bikin rujak. Aduh. Kopi? Oh. Aduh. You're so sweet. Seru ya. Ini mbak-mbaknya di Lombok. Banyak negara berlomba menjadi yang paling maju. Mereka membangun gedung tertinggi, menciptakan teknologi tercanggih, dan berlomba menjadi pusat ekonomi dunia. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Ada sesuatu yang tidak bisa dibangun hanya dengan uang, tidak bisa dibeli dengan teknologi, dan tidak bisa dibuat dalam waktu singkat. Sesuatu itu adalah nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Indonesia mungkin belum menjadi negara dengan teknologi paling maju di dunia. Tetapi Indonesia memiliki kekuatan yang sering membuat orang asing terkejut ketika datang ke negeri ini. Salah satunya adalah keramahan. Bagi banyak orang luar negeri, hal sederhana seperti disapa tetangga, diajak makan bersama, atau dibantu orang yang bahkan tidak dikenal menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Di banyak tempat di dunia yang semakin modern, kehidupan berjalan cepat. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Interaksi antar manusia semakin berkurang. Tetapi di banyak sudut Indonesia, budaya saling membantu masih hidup. Ketika ada tetangga yang kesusahan, masyarakat bergerak bersama. Ketika ada acara kampung, orang datang bukan karena dibayar, tetapi karena rasa kebersamaan. Inilah yang sering disebut sebagai kekuatan sosial. Sesuatu yang mungkin terlihat sederhana. Masih ada gak rumah yang bisa diangkat kayak gini? Kalau As ingat, kalau dulu di kampung As juga ada yang sebegini. Rumahnya bisa diangkat loh. Dan kita lihat, oh itulah, dan semua warga, kalau misalnya ada yang perlu dipindahkan, semua warga desa itu turun kayak sama-sama gotong royong gitu kan. Tapi itu dululah zaman-zaman masih lagi kecil lagi gitu, kecil banget. Tapi sekarang udah nggak ada. As tak pernah tengok lagi. Kalau di tempat teman-teman As kayak gimana? Ada lagi gak kayak gini, rumah yang kayak gini nih? Ada musibah atau apa aja, bisa diangkat rumahnya, dipindahkan gitu kan, Masya Allah. Dan semua warga desa itu turun dan sama-sama bantu gotong royong. Masya Allah. Itu keharmonian yang gak bisa dibeli gitu. Kita lanjut ya. Kalau masih ada lagi, titik komen di bawah dong, bisa tahu kalau di mana tempatnya, desanya nama apa gitu kan. Kongsi. Nah, kita lanjut. Sederhana, tetapi justru menjadi hal yang langka di zaman modern. Selain itu, Indonesia memiliki sesuatu yang juga sulit ditiru, yaitu keberagaman. Bayangkan sebuah negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa daerah, dan banyak tradisi yang berbeda. Namun semuanya tetap berada dalam satu identitas, Indonesia. Pergerakannya.
Bahasa apa guys? Kayaknya bule itu paham ya, kayak nangis gitu. Itu lagu apa tadi guys? Bantu As. Bahasa Jawa ya? Di Banyuwangi aja. Sebuah negara bisa membangun kota modern, bisa membuat mesin canggih, bisa menciptakan teknologi baru, tetapi membuat masyarakat yang tetap peduli, tetap menghargai hubungan manusia, dan tetap menjaga tradisi bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu, ketika orang asing datang ke Indonesia, seringkali yang mereka ingat bukan hanya tempat wisata atau pemandangan indah, tetapi pengalaman bertemu dengan manusia Indonesia. Enak pula lah rujak dia. Keramahan, dan rasa seperti diterima sebagai bagian dari keluarga. Tentu, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Namun, perjalanan sebuah bangsa bukan hanya tentang siapa yang punya teknologi paling tinggi. Kadang kekuatan terbesar sebuah negara justru berasal dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu karakter masyarakatnya. In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia. Based on my experience, probably Indonesia. Indonesia. Indonesia, definitely. Why? Definitely So Indonesia. kind and so welcoming. So welcoming. Yes. Have you ever been? Oh, ini Yes. faktanya ya. In your opinion, what country has the kindest people? Definitely Southeast Asia, Indonesia, Bali. Oh, those people are so nice and sweet. If you had to pick one in particular, what would you pick? And then just Japanese people as well, though. Japanese people are sweet as well. Oh, So it's like I've got to choose between Japanese people and Indonesian people. It's a hard one, you know. It's like It's a very hard one. But the Indonesians are like really nice and Oh, kind. yeah, But hard. then you got the Japanese. I literally can't believe that just happened. That Aduh, was like some sort of susah ya suruh milih. experience that just happened right there. I met my new Indonesian mom, and yeah, I'm just like. I Ada can't ibu believe it. angkatnya orang Lagi Indonesia istirahat nih. abis sholat, Mas Senegal ini ditegur ketika duduk di teras masjid. Jadi Mas Senegal ini ternyata diajak pengurus masjid untuk mengambil makanan dan berkumpul bersama jamaah lain. Dari yang tadinya sendiri, kesepian, sekarang bisa makan sambil berbincang dan merasakan hangatnya kebersamaan. Sehat selalu ya orang baik. Aku gak Kayak tahu, selalu gak orang bisa baik. panggil orang tua, Jan, pakai nama. Ya, ya, Budi, gitu nggak boleh. Budi, nggak boleh. Gitu nggak boleh. Ya, gak boleh. Nggak boleh. Salah tuh. Iya, iya. Pernah nggak panggil nama? Iya, pernah. Tapi aku sih pas kalau boleh, Lucu banget tahu ini. Ini tuh penting sih kita tuh nggak pernah pikirin loh. Benar-benar. Terus pas aku pertama kali ketemu orang tua Jan, kita kalau boleh kita suka kayak peluk, like oh hi nice to meet you peluk, how are you doing, Billy? Nggak bisa, itu kayak nggak sopan ya. Iya, santai. Wow. Santai dulu bro. Names is prohibited bro. Yeah. It's very Prohibit. rude. Kasar lah ya, rude gitu. Oh, itu Nggak sopan. Iya pernah. Tapi they're understanding lah. Dia tahu aku baru belajar gimana bisa ngomong di bahasa Indonesia. Ya. Kan bayangin aku ketemu, woi Dedi, kan terus peluk. Woi Karena Dedi. pada akhirnya, Ya bisa lah teknologi gitu bisa ya. ditiru, gedung bisa dibangun, ekonomi bisa dikejar, tetapi budaya saling menghargai dan rasa kemanusiaan. Itulah sesuatu yang membuat Indonesia memiliki nilai yang sulit Alah, digantikan. enak pula lah Indonesia ni. bukan Ya, itu tadi kita melihat bagaimana Indonesia katanya punya sesuatu yang sulit sekali mau ditiru. Kalau kemajuan bisa ditiru, bangunan-bangunan pencakar langit bisa ditiru, dibangun gitu kan. Tapi ada sesuatu yang sulit untuk ditiru, yaitu kepribadian mereka. Sesuatu yang gimana ya? Yang mungkin tidak ada ataupun sukar ditemukan gitulah di tempat-tempat terutamanya di negara-negara barat ya, tentang bukan tingginya teknologi sesebuah negara atau kekuatan ekonomi ya, satu yang dikatakan boleh katakan sebagai satu nilai atau norma masyarakat yang penuh dengan keramahan, penuh dengan walaupun mereka itu punya keberagaman yang begitu banyak sekali yang bisa membezakan mereka kan, tapi mereka itu disatukan dengan kebersamaan gitu kan, keramahan mereka itu, gotong royong semangatnya, dan rasa peri kemanusiaan yang tinggi lah, yang boleh katakan
tinggi semangat begitu kan. Kalau orang asing kebanyakan datang ke Indonesia, mereka itu merasakan kaget banget melihat bagaimana wah kita ini dilayan sangat baik, walhal kita itu bukan siapa-siapa ke mereka gitu, orang asing lagi gitu. Tapi mereka tetap dilayan dengan baik, memperlakukan manusia sesama manusia gitu, tidak ada bedanya. Sebuah budaya yang mungkin sedang bertahan ataupun masih ada di Indonesia, mungkin tidak mampu bertahan di tempat lain atau lebih jelasnya di negara-negara barat lah kan. Dan Indonesia itu berkembang pasti, tapi satu hal kekuatan bangsa ini adalah masyarakatnya. Dan itu mungkin As boleh katakan bahwa nilai-nilai masyarakat ini boleh ada. Kita lihat tadi mereka akan mengatakan orang Asia Tenggara, orang Asia ini punya sifat-sifat yang tidak ada di tempat lain, keramahan, keunikan bangsa-bangsa, terutamanya lah bangsa-bangsa Asia ini diakui oleh mereka. Punya kesopanan yang tinggi, keramahan, sangat menghormati, punya budaya yang unik, punya sesuatu yang orang-orang barat tak miliki lah, benda-benda macam tu kan. Itu sesuatu yang ini adalah pengalaman mereka yang mereka kongsikan, yang mereka pergi sendiri ke Indonesia, melihat sendiri bagaimana layanan orang-orang Indonesia ke atas mereka. Tadi kita lihat satu klip video yang mereka itu ketemu di pantai gitu kan, di pantai nggak kenal sesama sendiri tapi dipanggil ya, bule itu dipanggil oleh satu mbak-mbak gitu kan, untuk sama-sama piknik dengan mereka, diberikan makan rujak, dikasih minum kopi, ngobrol kayak keluarga sendiri, teman sendiri. Wah, mereka itu merasakan iya melayani dengan baik. Bule itu pasti kaget gitulah dan rasa terpegun dengan sifat dan sikapnya masyarakat di Indonesia. Okey. Itu Indonesia di mata dunia. Itu pengalaman mereka yang udah sampai ke Indonesia. Kita ada mungkin itu sesuatu yang mahu mereka kongsikan, kebaikan-kebaikan itulah sampai ke para bule yang lain, dan Indonesia menjadi pilihan untuk para bule ini menikmati atau merasai sendiri bagaimana kehangatan sambutan masyarakat di Indonesia. Kalau menurut teman-teman Nas kayak gimana nih? Tulis komen di bawah kalau punya pengalaman sendiri ya bertemu dengan para turis gitu kan, kongsikan dengan Nas. Okey, sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah, dan tetaplah kita terus berbuat baik sesama kita insya-Allah. Assalamualaikum, saya Kediri. Dadah.